Ketika itu antara Muhajirin dan Ansar saling menganggap dirinya lebih dicintai Rasulullah, menganggap dirinya lebih berhak bersama Rasulullah, sehingga terjadi perpecahan. Lalu Allah Subhanahu wa taala mendengarkan, berpegang teguhlah kalian kepada Allah, berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah. Tali Allah itu ulama menyebutkan salah satunya adalah Al-Quran dan keluarga kenabian. Itu adalah pegangan Al-Quran, pegangan kalian semua. Ketika kalian berselisih paham, kembalilah kepada Al-Quran. Ketika kalian berselisih paham, kembalilah kepada guru-guru kalian. Datang, minta untuk diselesaikan. Jangan menang-menangan. Karena di antara kita ini semua sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bedanya. Yang membedakan adalah taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Bukan nang kaya, bukan nang pejabat tinggi. Bahwa syarat mati tidak harus tua, syarat mati pun tidak harus sakit. Kadang bisa datang kapan saja, siap atau tidak siap, suka atau tidak suka. Nggak bisa kita lari daripadanya. Wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-mukarramun wal-muhtaramun, al-habaib wal-syara'if, wal-mukarramun wal-muhtaramun, al-ulama wal-asatidah, wabil-khusus al-mukarram wal-muhtaram al-fadil al-habib Ali Zainal Abidin hafizahullah. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Jaga Satru Cirebon, Jawa Barat. Kita ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban ya Habib. Kedatangan beliau ke tempat kita ini mudah-mudahan membawa keberkahan bagi kita semua. Amin. Allahumma amin. Yang sama-sama kita hormati para pejabat, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat, pecinta Maulidir Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Langgar Al-Amin Gang Muhajirin, Jalan Petran, insyaallah akan segera kita mulai dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Marilah kita mulai acara kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Qari Al-Ustaz Kasriyani. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم. Semoga dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran tadi, baik qari yang membacanya dan kita semua yang mendengarkan mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Acara yang ketiga, sambutan atas nama panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Langgar Al-Amin yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Ahmad Yani. Kepada beliau dengan hormat dipersilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nuril anwar سر الأسرار الرياح الأضياء والتحب باليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار أصحاب الأخيار عدد نعم الإحضار. أما بعد, pertama-tama segala puja dan puji syukur terpanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan pertolongan dan petunjuknya kita dapat berkumpul di majelis Maulid Rasul pada malam hari ini di Langgar Al-Amin ini.
Salawat dan salam semoga selalu tercurah kehidupan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga, sahabat, kerabat dan pengikut beliau sampai hari kiamat. Yang kita muliakan para habaib, para syarifah, alim ulama, tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat, wabil khusus Al-Habib Ali Zainal Abidin, yang mana beliau adalah merupakan pimpinan dari pondok pesantren Jaga Satru Cirebon, Jawa Barat. Alhamdulillah beliau bisa berhadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Dan pada saatnya nanti kami dengan penuh rasa ta'zim memohon kepada beliau untuk memberikan kepada kita mau'izatun hasanah pada peringatan Maulid Rasul kita pada malam hari ini. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kami juga mengucapkan terima kasih pada seluruh hadirin hadirat yang bisa berhadir memenuhi undangan kami pada malam hari ini untuk kita sama-sama mentakzimkan Rasulullah SAW pada peringatan Maulid pada malam hari ini di Langgar Al-Amin ini. Dan dalam kesempatan berbahagia ini juga kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, baik yang ada di lingkungan Langgar Al-Amin ini ataupun di luar daripada lingkungan Langgar Al-Amin ini, yang sama-sama berpartisipasi sehingga terlaksana acara pada malam hari ini. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih yang setinggi-tingginya. Dan juga kami atas nama seluruh panitia memohon maaf sekiranya pada pelaksanaan acara pada malam hari ini ada terdapat sesuatu yang kurang pada tempatnya atau sesuatu yang kurang berkenan di hati hadirin hadirat sekalian. Sekali lagi kami atas nama seluruh jamaah Langgar Al-Amin yang melaksanakan peringatan Maulid mengucapkan permohonan maaf yang setinggi-tingginya. Akhirnya atas nama seluruh panitia peringatan Maulid kami mohon mudah-mudahan acara kita, mohon doa untuk kita semuanya. Mudah-mudahan acara kita malam hari ini berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan cuaca tidak turun hujan. Mudah-mudahan lancar semuanya. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Memasuki acara selanjutnya, acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu Mau'izah Hasanah, ceramah agama yang pada kesempatan malam hari ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Yahya. Kepada beliau, falyatafaddal mashkuran ma'jura. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi huwa mudabbirul umur. Bismillahilladzi khalaqan nura minan nur. Alhamdulillahilladzi khalaqan nura minan nur. وأنزل النور على الطور في كتاب منصور في رق منشور بقدر مقدور على نبي محبور. الحمد لله الذي هو بالعز محشور. الصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
ومن تبع هداه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Para guru, para kiai yang ulun hormati dan ulun muliakan, para habaib dan syarifah yang ulun muliakan juga, para sepuh, para ustaz, hadirin hadirat rahimakumullah. Malam ini kita harus berbahagia. Malam ini kita harus banyak bersyukur kepada Allah. Malam ini jangan ada di antara kita yang susah. Sepakat tidak? Jangan ada yang susah. Kenapa? Kenapa kita tidak boleh susah? Menunjukkan bahwa hati kita bergembira dengan kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Sekarang kita memperingati hari kelahirannya. Sekarang kita berkumpul di tempat ini ingin menunjukkan bahwa kita adalah umat sejati Rasulullah SAW. Oleh karenanya, ketika kita menjadi umat Muhammad, maka bersyukurlah sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena diutusnya Nabi Muhammad ke muka bumi ini adalah nikmat yang terbesar yang pernah Allah turunkan untuk kita semua. Sallu ala Muhammad. Hadirin hadirat rahimakumullah. Saya sebut hadirat, mudah-mudahan ada ibu-ibunya. Ada ya? Oh, banyak di sebelah. Alhamdulillah. Ada Bu? Alhamdulillah, ibu-ibu maulidan juga. Kalau di Jawa, kalau maulidan, ibu-ibunya mendominasi, Pak. Oleh karenanya Bapak Ibu rahimakumullah, pian kalau bersyukur kepada Allah berarti pian harus mengerti apa yang harus pian kerjakan. Pian harus paham tugas apa yang Allah berikan pada pian sebarata. Kalau kada paham boleh bertanya lawan guru-guru yang ada di sekitar pian. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang alim, kepada orang yang lebih mengetahui, kepada guru, kepada ustaz, lamun pian kada faham, lamun pian kada mengerti suatu hukum, hukumnya wajib pian bertanya. Jangan kata orang Jawa itu karep dewe, semaunya sendiri. Jangan pernah di dalam diri kita semua ini, pian mengatakan ini dalam hidup, jangan ada kata-kata apa kata gue dong. Kita ini bermasyarakat, Pak. Kita ini ada sambungan satu dengan yang lainnya. Kalau kita egois, kalau kita hanya mementingkan diri sendiri, maka kita akan dijauhi oleh masyarakat yang lain. Sehingga bahasa tawasau, saling mengingatkan, saling menasihati, itu adalah kewajiban kita bersama sesama umat Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah, bisakah kita hidup sendiri? Bisa tidak? Tidak bisa. Kalau tidak bisa,
kita dengar ayat Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah. Wala tafarraqu, dan jangan pernah bercerai-berai. Jangan pernah bermusuhan. Jangan pernah saling salah paham. Wadhkuru ni'matallah, ingatlah nikmat Allah, id kuntum a'daan, ketika kalian saling bermusuhan. Pernah dengar cerita atau sejarah antara sahabat Muhajirin dan Ansor? Pernah? Ketika itu antara Muhajirin dan Ansor saling menganggap dirinya lebih dicintai Rasulullah, menganggap dirinya lebih berhak bersama Rasulullah, sehingga terjadi perpecahan. Lalu Allah Subhanahu wa taala mendengarkan, berpegang teguhlah kalian kepada Allah, berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah. Tali Allah itu ulama menyebutkan salah satunya adalah Al-Quran dan keluarga kenabian. Itu adalah pegangan Al-Quran, pegangan kalian semua. Ketika kalian berselisih paham, kembalilah kepada Al-Quran. Ketika kalian berselisih paham, kembalilah kepada guru-guru kalian. Datang, minta untuk diselesaikan. Jangan menang-menangan, karena di antara kita ini semua sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bedanya. Yang membedakan adalah taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Bukan nang kaya, bukan nang pejabat tinggi. Kalau pejabat tinggi korupsi berada di paling bawah, bahkan dicina orang, betul? Dicemooh orang. Wakil rakyat namanya, kenyataannya memeras rakyat, betul? Baru-baru ini ada yang namanya undang-undang omnibus yang sangat merugikan kita semua, sehingga terjadilah demonstrasi di mana-mana. Kenapa? Karena cara membawa Indonesia, membawa hukum-hukum di Indonesia ini tidak melalui syariat Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali Allah dan syariatnya ditinggalkan. Sehingga yang terjadi adalah antara kita bentrok, antara pengikut partai bentrok, betul tidak? Antara yang beda paham bentrok, bahkan ada yang saling bunuh-bunuhan. Ini yang tidak kita kehendaki. Di area desa apa ini? Buntok ini. Di Buntok ini jadilah percontohan. Ini satu daerah yang mungkin jauh dari mana-mana ya. Saya alhamdulillah malam ini pertama kali berada di Buntok dan pertama kali ceramah di Masjid Musholla Al-Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan lain waktu ketemu lagi. Bapak Ibu rahimakumullah, kebersamaan itu adalah kewajiban kita bersama, Pak. Jangan di antara kita merasa paling baik,
Jangan di antara kita merasa paling benar. Karena perasaan merasa paling benar itu adalah sifat iblis. Ya. Kenapa iblis tidak mau sujud kepada Adam? Karena iblis merasa lebih baik dari Adam. Ana khairum minhum. Kata siapa? Kata iblis ketika disuruh, ana khairum minhu, ya Allah, aku lebih baik dari Adam, ya Allah. Kenapa aku disuruh sujud sama-sama Adam? Mulailah dia membangkang Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia tahu persis bahwa dia diciptakan oleh Allah. Kalau kita meniru sifat iblis, maka kita akan seperti iblis. Kalau kita meniru sifat syaitan, kita akan seperti syaitan. Tapi kalau kita meniru yang kita rayakan malam ini, Habibuna Muhammad, maka insya Allah akhlak kita paling tidak ada sedikit setitik daripada akhlak Rasulullah. Sebab Allah mengutus Rasul itu, Pak, yang utama adalah memperbaiki akhlak manusia. Bu'ithu liutammima makariman. Aku ini diutus kata Rasulullah hanya untuk memperbaiki akhlak manusia. Jadi yang pertama bukan ibadah, bukan muamalah, bukan apa, tapi akhlak yang baik. Itu tugas pertama dan tugas pokok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini minta tes. Halo, sampai mana tadi? Gara-gara mic jadi hilang. Ya. Jadi Rasulullah diutus ke dunia adalah untuk apa? Memperbaiki akhlak manusia, memperbaiki peradaban yang pokok itu akhlak manusia dalam keadaan bejat yang disebut jahili. Apakah kita akan pertahankan jahiliyah ini? Apakah kita akan menjadi orang-orang seperti jahiliyah? Jangan. Mereka waktu itu belum mengenal siapa Rasulullah. Sedang kita, Pak, sudah tahu siapa Rasulullah. Bahkan kita ini lebih beruntung dari sahabat. Percaya tidak? Kita lebih beruntung dari para sahabat. Kenapa lebih beruntung? Karena Nabi yang mengatakan, bukan ulun. Tuba liman amana bi wa yarani. Kata Nabi, beruntunglah orang yang beriman kepadaku dan melihat aku. Berarti sahabat. Beriman dan melihat berarti sahabat. Tapi kalau kita Rasulullah begini, Pak, tuba liman amana bi. Tuba, 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 tuba 3 kali. Liman amani, orang yang beriman kepadaku dan dia tidak pernah melihat aku. Berarti termasuk kita tidak melihat Rasulullah, tapi kita beriman kepada Rasulullah. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau kita betul-betul ingin melihat Rasulullah, kalau kita betul-betul ingin bersama Rasulullah, paling tidak nanti di surga, ketika kita beruntung kita akan melihat Rasulullah. Tapi kalau di dunia ingin melihat Rasulullah, ada, minta kepada Allah, ada amalannya, ada doanya. Bahkan aulia itu melihat Rasulullah ya qadatan lah. Seperti Abah Guru Sekumpul, beberapa kali melihat Rasulullah bersama Rasulullah yang qadatan. Habaib aulia Allah, para ulama, ketika sudah sampai ke makam yang tinggi, melihat Rasulullah itu bisa direncanakan. Bahkan orang-orang yang sudah mencapai tingkatan yang tinggi, kapanpun dia bisa Isra.
kita paling tidak kalau tidak sampai ke sana, bagaimana kita mengamalkan apapun yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Di sini saya tadi berbicara tentang kebersamaan. Jangan bercerai-berai, jangan terpecah belah. Kalau di Pancasila ada persatuan Indonesia, ini tidak usah Indonesia lah, persatuan buntok. Ya kan? Bikin contoh persatuan buntok. Kalau kita bersatu, kita bersama, apapun yang berat jadi berat sama dipikul, ringan sama kalau kita bersama. Tapi kalau kita bercerai-berai, kita berpisah, yang ringan pun jadi berat. Yang ringan pun jadi berat. Jangan ada iri, dan perpecahan itu dimulai dari iri. Iri, dengki, dan hasud. Iri, dengki, dan hasud. Hati-hati. Ini sifat hati. Kalau orang sudah terjangkit penyakit iri, dengki, dan hasud, tidak ada obatnya, Pak. Tidak ada obatnya. Al-hasudu la yasud. Orang yang hasud itu tidak bisa disembuh. Kenapa? Kalau dia tidak berusaha, sampai mati dia akan menjadi penghasut. Ada tetangganya beli mobil, hasut, iri. Ada tidak? Ada tidak? Kenapa saya tidak bisa beli mobil? Tetangga saya bisa beli mobil. Oh, kamu nggak bekerja, kamu malas. Tetangga kamu bekerja luar biasa. Wajarlah dapat beli mobil, betul tidak? Jadi tidak boleh iri, tapi harus berusaha. Boleh. Berlomba-lomba dari dalam kebaikan itu boleh, bukan dilarang. Tapi jangan sekali-kali pian barataan saling iri, dengki, dan hasud. Bapak Ibu rahimakumullah, penyakit hati itu sangat berbahaya. Penyakit hati itu tidak bisa diobati. Kalau sudah kronis, kalau masih baru-baru belajar sakit hati, boleh diobati, bisa diobati. Tapi kalau sudah kronis, susah Pak untuk diobati. Obatnya hanyalah di yang kubur. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mau tidak kita bersama-sama dalam kebersamaan? Kalau kita baca sesuatu sendirian dan kita baca sesuatu bersama-sama, salah satu misalkan sholawat, kita baca sendirian di rumah atau kita baca bersama-sama, nikmat mana? Nikmat bersama, itu baru baca. Kita baca sholawat di rumah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi kalau bersama-sama itu indah betul. Sehingga kita mempunyai semangat untuk hidup, semangat untuk berkarya, semangat untuk ada nggak punya beban satu, nggak ada mobilnya? Ada ya. Ada yang punya gerobak, ada nggak? Apa gerobak? Gerbang buntok. Sama ya gerobak ya. Ada yang jualan bakso, ada yang jualan somai, dan macam-macam. Itu keragaman di dalam ekonomi, itu adalah kenikmatan. Rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Kalau sekiranya semua orang jual bakso, siapa yang beli? Siapa Pak? Kalau semuanya jual itik, siapa yang makan itik? Ya kan? Jadi sudah Allah atur semua. Ada yang kaya, ada yang miskin. Yang kaya perlu dengan yang miskin perlu dengan yang kaya. Kalau semua kaya, siapa yang akan bangun rumahnya? Siapa? Inilah hikmah dari ayat Allah SWT, wa rafa'na fawqa ba'din darajat.
liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriyah, agar di antara mereka saling menggunakan, saling memanfaatkan, saling memerlukan. Abah guru ingin bangun musola, tidak mungkin orang kaya disuruh bangun, disuruh mikul semen. Tidak mungkin orang kaya disuruh nyangkul semen, nyangkul apa namanya itu, adukan. Kenapa? Karena Allah sudah letakkan masing-masing. Ada tukang yang sehari 100.000, 150.000, ya tidak? Ada lagi meningkat lagi, ada mandor, ada insinyur, ada arsitek, dan ada bosnya. Itu sudah Allah atur semua, Pak. Saling memerlukan satu dengan yang lain. Tidak boleh iri-irian. Kita harus bersama. Jangan pecah belah. Kalau pecah belah kita akan hancur. Kalau pecah belah sudah ada contohnya, Pak. Di Arab sana, Israel itu merampok tanah Palestina berapa tahun sudah? Dari tahun 48. Rakyat Palestina dibantai, dibunuh, rumahnya dirampas, orangnya diusir. Sampai sekarang belum pernah merdeka sampai detik ini. Saudara-saudara kita di Palestina hancur lebur, tiap hari dibantai, dibom. Kenapa? Karena orang-orang Arab terlena dengan harta mereka. Yang tadinya semua bersatu membela Palestina, sekarang sudah pecah belah, sehingga Palestina menjadi hancur. Ini kita contoh ke sana. Dan di sini pun, di kampung ini pun akan begitu kalau kita tidak kerjasama dalam ekonomi, dalam segala pun, termasuk mengadakan ini. Kalau tidak ada kebersamaan, tidak jadi acara ini. Betul tidak? Jadi ayo kita sekali lagi mencontoh sesuatu yang pernah kita dengar dari sejarah-sejarah tentang kerusakan manusia menaungi pecah belah. Dan pasti ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang memecah belah kita. Itu pasti. Dimanapun pasti ada provokatornya, sehingga dia menghasut satu dengan lain dan akhirnya berantem dan bertengkar. Kita tidak mau seperti itu. Kita ingin tetap bersatu dan bersama. Setuju? Kok merompong setujunya? Kayak kerupuk sudah seminggu. Hah? Setuju tidak? Setuju. Siap bersama? Siap. Alhamdulillah. Siap mati bersama? Siap. Tak siap. Repot Pak, gak mati bersama Pak. Ya, gak bisa, malaikatnya susah nanti. Satu-satu matinya. Sekarang kita satu, besok satu, jangan mati sama-sama. Nanti habis semua. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala membagi kita ke dalam 3 kelompok, Pak. Sudah 1 jam ada. Jadi ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala mengelompokkan kita menjadi 3 kelompok di dalam hidup ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala in adzaqnal insana minna rahmatan thumma naza'naha minhu innahu laya'usun kafur." Apabila, ini kelompok pertama, apabila aku merasakan kepada manusia, kepada seseorang
rahmatan, rahmat, nikmat. Ketika aku pernah memberi nikmat berupa harta, berupa berupa kenikmatan yang lain, aku beri mereka kekayaan dan lain sebagainya, kedudukan, jabatan dan lain sebagainya. Aku beri orang ini, kata Allah, "Tsumma naza'naha minhu." Suatu saat aku uji dia, aku rampas semua itu kenikmatan itu. Tadinya punya mobil 12, aku habisi mobilnya, bebannya pun tidak tersisa. Ada tidak? Tadinya punya punya itu rumah sarang burung 10. Aku ingin menguji dia, ingin menguji imannya. Burungnya aku pindahkan semua ke lain tempat, sehingga tidak satu burung pun yang masuk ke rumah itu. Ini contoh ya, tidak ada burung di Al-Quran, tidak ada ayat burung ini, tapi contoh salah satu usaha manusia, kenikmatan yang Allah beri. Karena burung itu betul-betul kenikmatan. Karena ketika orang diberi sarang burung, itu rezeki min haitsu la yahtasib, gitu. Rezeki yang tidak terduga-duga, tidak keuyuhan, tidak capek. Tahu-tahu sebulan atau berapa bulan sekali panen dengan harga puluhan juta, betul? Ingat, pian diberi Allah rezeki, pian diberi Allah harta, apalagi kayak sarang burung itu, maka harus dikeluarkan sebagian untuk kepentingan muslimin muslimat, orang-orang tidak mampu yang berada di sekitar pian. Jangan pernah melupakan. Kenapa? Karena kalau pian lupa, Allah marah dan pian. Artinya jangan jadi pemaaf. Kalau enggak, kata Allah tadi, apabila aku beri dia kenikmatan, kemudian aku ambil kenikmatan itu, innahu la ya'usul kafur, maka dia akan menjadi orang putus asa. Dia yang kelompok pertama, putus asa. Setelah bangkrut sudah tidak mau urusan lagi. Dia yang di rumah bahkan menjadi gila. Ada tidak? Ditinggal bini jadi gila banyak. Ya dah. Bini ditinggal lagi gila, telanjang di jalanan. Kenapa? Putus asa. Dan orang semacam ini tidak siap untuk menerima harta benda dari Allah SWT. Innahu la yu'sul kafur. Oleh karenanya, wala tayasu min rauhillah. Jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Senantiasa Allah selalu menurunkan rahmat. Perbedaan itu pun rahmat. Ikhtilafu ummati rahmatun, kata Rasul. Perbedaan antar umatku itu rahmat kalau bisa menyikapi dengan baik. Jangan pernah putus asa, karena Allah selalu memberi jalan yang terbaik. Yang kedua, wala in adzaqnahu na'ma'a ba'da dharra'a masathu la yaqulunna dhaba as-sayyi'atu 'anni innahu la farihun fakhur. Betul. Kalau salah dikoreksi. Salah tidak bacaan ayat tadi? Betul ya? Betul guru. Alhamdulillah. Yang kedua, apabila aku rasakan, na'ma ba'da dharra, wala in adzaqnahu na'ma ba'da dharra, ketika aku rasakan kepada kenikmatan setelah kesusahan. Ada orang pertama-tama sama Allah diberi kesusahan, kerja ini bangkrut, bikin
sarang burung, nggak ada burung yang masuk. Ada tidak? Ada tidak? Bikin bengkel mobil satu mobil nggak ada yang masuk. Terus nanti wah ini ada yang nanam. Sebetulnya akhirnya ya. Kalau terjadi begini, apa yang akan kita lakukan? Kata Allah tadi, apabila aku rasakan kepada orang itu kemelaratan, kesusahan, dan akhirnya aku berikan kenikmatan orang itu setelah susah, setelah dia merasakan penderitaan, aku berikan kenikmatan, kata Allah. La yaquluna dhahaba sayyi'at. Aku sekarang bahagia. Aku sekarang sudah menjadi orang kaya. Aku sekarang sudah menjadi orang terpandang. Aku sekarang sudah menjadi DPR. Ada tidak? Pak? Menjadi innahu lafarihun fakhur. Dia merasa gembira dan membanggakan diri. Kalau yang tadi diuji Allah, ya, diuji Allah dengan kemiskinan setelah kekayaan menjadi putus asa. Yang kedua sebaliknya, diuji Allah dengan kesusahan dan akhirnya Allah uji lagi dengan suatu kenikmatan, maka dia harus jadi sombong. Dua kelompok ini banyak di antara kita. Dua kelompok ini selalu dan sering kita lihat. Ada orang kaya sombong, ada orang kaya tidak mengenal tetangganya, ada banyak. Tapi di sini tidak ada. Di Jawa yang banyak. Di Jawa Pak, di sini tidak ada. Di sini alhamdulillah semua saling tolong menolong. Amin. Jadi kalau kita ingin selamat dari keduanya ini bagaimana? Apa kata Allah? Coba kita lihat. Illal ladzina sabaru. Pertama, illal ladzina sabaru, kecuali orang-orang yang sabar. Jadi yang Allah sebutkan bukan aman, tapi sabaru dulu. Kecuali orang-orang yang sabar. Dan sabar ini harganya mahal sekali, Pak. Orang tidak gampang sabar. Disalip mobil aja nggak sabar, ya tidak? Naik motor, satu nyalip, langsung babi kucuk, jebrok jatuh. Kenapa? Karena tidak sabar. Dan tidak sabar itu akan menjerumuskan pian semua. Jadi kalau ingin selamat dari keduanya tadi, dari putus asa dan dari kesombongan, karena putus asa dan sombong itu adalah sesuatu sifat yang dilarang oleh Allah SWT. Artinya sifat ini sifat buruk. Kalau ingin selamat, maka bersabarlah. Innal ladzina sabaru. Kalau pian sudah sabar menghadapi segala rintangan kehidupan, menghadapi segala ujian, maka pian akan berbahagia. Maka pian akan menjadi orang-orang yang hidupnya nyaman, Pak. Tidak tertekan, tidak ada tekanan hidup. Artinya apa? Pian dapat uang 10.000, alhamdulillah, cukup beli beras 1 kilo, cukup. Diberi uang 100.000 hari itu oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, meningkat lagi. Ketika orang diberi kekayaan yang luar biasa, alhamdulillah, ulun dipercaya oleh Allah, kata Haji Udin. Akhirnya Haji Udin bagi-bagi pemerataan, mengundang ulun di sini, mengadakan maulud. Amin. Ini salah satu contoh orang sah. Yang kekurangan pun itu ujian dari Allah.
pian kaya, itu pun ujian dari Allah. Bagaimana Allah menguji pian dengan harta benda? Bisakah orang ini aku titipi harta benda? Bisakah dia membagikan kepada orang yang lain? Karena jangan enak-enakan, Pak. Diberi kekayaan jangan enak-enakan. Mungkin bisa enak di dunia, tapi di akhirat pian sengsara kalau kada benar. Ceritanya sahabat bagaimana, insya Allah semua kita pernah mendengar. Seorang miskin papa yang luar biasa, sampai-sampai dia kalau sholat berjamaah Rasulullah, bajunya bergantian dengan istrinya. Saking miskinnya, tidak mampu beli baju. Kalau kita semiskin-miskinnya, baju masih satu lemari penuh. Ya tidak? Masalah itu bajunya gantian dengan istrinya. Rajin sholat berjamaah. Suatu saat datang kepada Rasulullah, ya Rasul, doakan aku ya Rasul agar aku jadi kaya. Jangan salah, kamu tidak kuat jadi orang kaya. Tidak ya Rasul, saya kalau jadi orang kaya, saya akan bersedekah, saya akan memberikan hak-hak saya. Jangan salah, ya Rasul, doakan saya. Memaksa salah kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mendoakan, ya Allah, jadikan salah orang yang kaya. Doa Rasul, mau tidak? Mau tidak? Mau. Jadi salah, Pak. Kalau kaya jangan jadi sahabat. Kayanya mau tapi jangan jadi sahabat. Jadi Sayyidina Utsman yang mengorbankan seluruh harganya. Jadi Siti Khadijah yang orang kaya raya, bangsawan, janda bangsawan kaya raya, dia habiskan untuk suami tercintanya Rasulullah demi membela Islam. Itu harta yang bermanfaat, itu harta yang membawa kebahagiaan. Habis tapi akan bahagia kelak di surga. Rasa alaba sudah dilarang oleh Rasulullah, tidak usah minta kaya. Tapi maksa, ya Rasulullah beri juga. Dikasih seekor kambing, ini perak, dibawa pulang kambing. Kemudian Rasulullah akan dipelihara sedikit demi sedikit, berkembang dari 1 jadi 2 menjadi 100, terus kambingnya berkembang sehingga sahabat menjadi kerepotan dan akhirnya sholat jamaahnya jarang-jarang. Ditanya oleh Rasulullah, ya sahabat, kepada sahabat, mana sahabat? Belum datang ya Rasul. Kenapa? Sibuk dengan kambingnya. Ini baru kambing. Bagaimana kalau sibuk dengan batu bara? Ya kan ya? Ini baru kambing. Sahabat sudah meninggalkan kewajibannya. Sampai setelah kaya, Rasulullah mengutus sahabat untuk meminta menarik zakatnya. Zakat yang wajib pun ditolak oleh sahabat, tidak mau memberi zakat, yang minta Rasulullah. Apalagi kita, Rasulullah yang minta tidak memberi sahabat. Apa yang terjadi pada sahabat? Akhirnya terjerumuslah dia. Setelah dia menolak untuk membayar zakat, mulai dari Rasulullah, Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, sampai kepada Khalifah Utsman radhiyallahu anhum, semua ditolaknya. Dan celakalah seorang sahabat karena hartanya. Kita hati-hati ketika kita diberi kekayaan, baik yang berupa sarang burung atau berupa batu bara atau berupa emas permata atau apa, jangan lupa di sekitar dia banyak yang membutuhkan bantuan dia. Sekali lagi, banyak yang membutuhkan bantuan dia, dan ini bagian dari kebersamaan. Karena zakat
fitrah, sedekah, infak itu ajaran Rasulullah agar kita bersama dan bekerja sama. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah pentingnya kebersamaan. Itulah hikmah Maulid hari ini, bagaimana kita bersama-sama memeriahkan, membesarkan, mengagungkan Sayyidul Wujud Muhammad. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan, apa yang kita usahakan, apa yang kita inginkan dari hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita yang ibadahnya Senin Kemis, mudah-mudahan bisa ibadah sepenuhnya. Di antara kita yang masih senang dengan barang-barang haram, mudah-mudahan mulai sekarang dia menjauhi hal-hal yang haram. Di antara kita yang pemalar, mudah-mudahan Allah balikkan hatinya menjadi orang yang pemurah. Dengan berkah Maulid ini, orang-orang yang sombong mudah-mudahan menjadi orang-orang yang merendah diri dan tawadhu. Dengan berkat Maulid ini, mudah-mudahan yang tadinya tidak akur dengan tetangganya, mudah-mudahan setelah Maulid ini semua kita akur. Karena kalau tidak akur itu masuk kepada orang-orang yang tidak mendapat halal dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu yang bisa ulun sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan sekali lagi ulun minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Jazakumullah khairan katsiran. Kita sampaikan kepada Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Habib Ali Zain Al-Abidin yang telah menyampaikan ceramahnya, tausiahnya tadi. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Allahumma amin. Acara selanjutnya untuk mengambil keberkahan pada acara kita malam hari ini, kembali kita mintakan kepada Al-Habib untuk memimpin doa kepada beliau. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم إنا نسأل السلامة في الدين والدنيا والآخرة. يا إياك المستغيثين أغثنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك والشهداء لا إله إلا الله ظهر اللاجئين وجر المستجيرين وأمان الخائفين. لا إله إلا الله حقا حقا. لا إله إلا الله تعبدا ورقا. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام. أسأله يتوب توبة عبد ذليل خاضع فقير ليس مسكين مستقيم مستجيب لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. اللهم يعظم بنسبة أشباه قبلنا شامل من ينفع ومن دعاء يسمع ومن دعوات ما يستجاب لها. يا لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. ربنا هب لنا من أزواجنا
وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اجعلنا وولادنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا ويومنا للشر والضير إنك على ما تشاء قدير وإنك أنت أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم اقض حاجاتنا وحاجة الجميع اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا للعبادة والقيام برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة Bahwa syarat mati tidak harus tua, syarat mati pun tidak harus sakit. Kadang bisa datang kapan saja, siap atau tidak siap, suka atau tidak suka. Nggak bisa kita lari daripadanya.